Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Sejarah Kabupaten Brebes ada beberapa pendapat mengenai asal-usul nama Brebes yang diantaranya berasal dari kata bara dan basah. Bara berarti hamparan tanah luas dan basah berarti banyak mengandung air. Keduanya cocok dengan keadaan daerah Brebes yang merupakan dataran luas yang berair. Karena perkataan bara diucapkan bere sedangkan basah diucapkan besah, maka mudahnya diucapkan Brebes. Dalam bahasa Jawa perkataan Brebes atau merebes yang berarti tansah, metu banyune yang berarti selalu keluar airnya. Nama Brebes muncul sejak zaman Mataram. Kota ini berderet dengan kota-kota tepi pantai lainnya seperti Pekalongan, Pemalang, dan Tegal. Brebes pada saat itu merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tegal. Pada tanggal 17 Januari 1678, di Jepara diadakan pertemuan adipati Kerajaan Mataram se-Jawa Tengah, termasuk Arya Martalaya, Adipati Tegal dan Arya Martapura. Adipati Jepara, karena tidak setuju dengan acara penandatanganan naskah kerjasama antara Amangkurat Admiral dengan Belanda, terutama dalam menumpas pemberontakan Trunajaya dengan imbalan tanah-tanah milik Kerajaan Mataram, maka terjadi perang tanding antara kedua adipati tersebut. Peristiwa berdarah ini merupakan awal mula terjadinya Kabupaten Brebes dengan bupati berwenang. Sehari setelah peristiwa berdarah tersebut, yaitu tanggal 18 Januari 1678, Sri Amangkurat II yang berada di Jepara mengangkat beberapa adipati atau bupati sebagai pengganti adipati yang gugur. Untuk Kabupaten Brebes dijadikan kabupaten mandiri dengan Adipati Arya Suralaya yang merupakan adik dari Arya Martalaya. Pengangkatan Arya Suralaya sekaligus titi mangsa pemecahan Kadipaten Tegal menjadi dua bagian, yaitu timur tetap disebut Kadipaten Tegal dan bagian barat disebut Kabupaten Brebes. Wilayah geografis Kabupaten Brebes terletak di bagian utara paling barat Provinsi Jawa Tengah, di antara koordinat 108 deg 4137,709 deg 1128,92 bujur timur dan 6 deg 4456 57 deg 2050 1,48 lintang selatan dan berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Penduduk Kabupaten Brebes mayoritas menggunakan bahasa Jawa yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Biasanya disebut dengan bahasa Jawa Brebes. Namun terdapat kenyataan pula bahwa sebagian penduduk Kabupaten Brebes juga bertutur dalam bahasa Sunda dan banyak nama tempat yang dinamai dengan bahasa Sunda menunjukkan bahwa pada masa lalu wilayah ini adalah bagian dari wilayah Sunda. Daerah yang masyarakatnya sebagian besar menggunakan bahasa Sunda atau biasa disebut dengan bahasa Sunda Brebes, adalah meliputi Kecamatan Salem, Banjarharjo, Bantarkaung, dan sebagian lagi ada di beberapa desa di Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana, Ketanggungan dan Larangan. Berdasarkan naskah kuno primer Bujanggamanik yang menceritakan perjalanan Prabu Bujanggamanik, seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16, yang saat ini disimpan pada Perpustakaan Bodleian, Oxford University, Inggris sejak tahun 1627. Batas kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Cipamali. Sekarang disebut sebagai Kali Brebes atau Kali Pemali yang melintasi pusat kota Brebes, dan Ciserayu, yang saat ini disebut Kali Serayu, di Provinsi Jawa Tengah. Dukota Kabupaten Brebes terletak di bagian timur laut wilayah kabupaten. Kota Brebes bersebelahan dengan Kota Tegal, sehingga kedua kota ini dapat dikatakan menyatu. Brebes merupakan kabupaten yang cukup luas di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah.
Bagian barat daya merupakan dataran tinggi, dengan puncaknya Gunung Pojok Tiga dan Gunung Kumbang. Sedangkan bagian tenggara terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari Gunung Slamet. Dengan iklim tropis, curah hujan rata-rata 18,94 mm per bulan. Kondisi itu menjadikan kawasan tersebut sangat potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti tanaman padi, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Satu, sedekah bumi berarti bersedekah atas hasil bumi atau pertanian yang diperolehnya. Sedekah dilakukan setelah masa panen, biasanya setelah panen padi baru digelar sedekah bumi. Sedekah bumi ini biasanya diwarnai dengan pentas wang kulit atau wayang golek. Lakon yang dibawakan dalam pentas wayang ini biasanya sesuai dengan maksud dan tujuan sedekah bumi tersebut, yakni terkait dengan ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil yang diperoleh dari bumi Tuhan tersebut berupa hasil-hasil pertanian yang melimpah. 2. Sedekah laut tidak berbeda jauh dengan sedekah bumi. Pengertian sedekah laut adalah bersedekah atas hasil laut yang diperoleh para nelayan. Pengertian sedekah laut saat ini juga ada kesalahpahaman di mana sedekah laut sering dianggap bersedekah pada laut. Antara lain dengan melarung kepala kerbau, sesaji, dan beberapa makanan. Sedekah laut ini juga biasanya digelar saat petani menikmati hasil tangkapan yang bagus. Mereka bergotong royong menyisihkan sebagian hasil dari usahanya di laut untuk bersedekah bersama-sama. Seperti halnya sedekah bumi, para nelayan itu membuat ambeng atau tumpeng untuk dimakan bersama. Salah satunya dengan memotong kerbau dan potongan kepala kerbau tersebut dilarung ke tengah laut. Sementara daging kerbaunya dimakan bersama-sama. 3. Haul berarti memperingati 1 tahun kematian seseorang. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang dikembangkan umat Islam di Indonesia, termasuk di Kabupaten Brebes. Haul biasanya dilakukan untuk memperingati kematian tokoh-tokoh masyarakat seperti kiai dan ulama besar yang diakui oleh masyarakat. Tradisi haul itu yakni dengan menggelar pengajian yang sebelumnya diisi dengan bacaan-bacaan tahlil yang diikuti seluruh peserta yang hadir. Tempat pelaksanaan haul biasanya di kompleks makam orang yang dihauli tersebut atau di rumah keluarga yang biasanya juga ada pesantren. 4 manten tebu bukan berarti pesta pernikahan seseorang dengan latar belakang tebu, tetapi merupakan upacara atau tradisi yang dilakukan sebelum penggilingan tebu di pabrik gula ini dimulai. Disebut mante tebu, lantaran dalam tradisi itu ada iriang-iringan tebu yang dirias seperti pengantin. Ada yang dirias seperti pengantin perempuan, dan ada yang dirias seperti pengantin laki-laki. Tradisi pengantin tebu ini hanya ada di daerah yang memiliki pabrik tebu. Di Kabupaten Brebes, tradisi ini masih berlangsung di pabrik gula PG Jatibarang. Sementara PG Banjaratma yang sudah gulung tikar, otomatis tidak ada lagi tradisi manten tebu. Tradisi manten tebu ini bertujuan agar selama proses penggilingan tebu menjadi gula berjalan lancar tanpa kendala. Makanan khas kota Brebes 1. Telur asin. Telur asin adalah makanan khas Brebes yang paling dikenal masyarakat tanah air. Tekstur telur asin Brebes agak sedikit kasar serta rasanya yang gurih membuat banyak orang suka menyantapnya. Tidak jarang juga kuliner Brebes ini dijadikan oleh-oleh bagi mereka yang datang berkunjung ke Brebes, yang merupakan salah satu sentra peternakan itik atau bebek. 2 sate belengong. Makanan khas Brebes berikutnya yang cukup populer adalah sate belengong. Yang unik, sate ini dibuat dari daging belengong yang merupakan persilangan bebek dan mentok. Dari segi bentuk, sate belengong memang tak jauh berbeda dengan sate pada umumnya. Namun jika diperhatikan dari ukurannya, sate belengong lebih panjang. Sate belengong disajikan menggunakan tusuk sate yang lebih besar dan panjang sehingga mampu menampung banyak daging belengong. 3 kupat gelabet juga masuk dalam daftar makanan khas Brebes yang wajib untuk dicoba. Sajian yang satu ini berasal dari daun papaya muda dan santan kuning. Santan kuning ini berasal dari santan kelapa biasa yang kemudian diolah dengan kunyit sehingga menghasilkan warna kuning yang mirip dengan kuah opor. Kupat gelabet ini memiliki ciri khas berupa potongan daging sapi yang berbentuk seperti dadu. Kuliner ini memiliki cita rasa yang merupakan perpaduan dari manis dan gurih. Apalagi dengan adanya taburan bawang goreng di atasnya sehingga membuat rasanya semakin gurih dan sedap.
4 nasi lengko makanan khas Brebes yang tak boleh untuk dilewatkan selanjutnya adalah nasi lengko. Nasi lengko merupakan sajian berupa nasi hangat dengan aneka lauk yang di atasnya yang menggugah selera. Nasi lengko biasanya diberi tambahan beberapa lauk seperti tempe goreng toge, tahu goreng, dan mentimun sebagai lalapannya. Kemudian nasi ini diberi guyuran sambal kacang yang nikmat sehingga menghadirkan rasa gurih, manis, dan asin yang sangat nikmat saat dimakan. Agar terasa lebih nikmat, kuliner ini biasanya dinikmati dengan kerupuk dan bawang goreng. Nasi lengko ini biasanya menjadi menu sarapan agar terasa semakin semangat untuk memulai hari. Kesenian tradisional Brebes 1. Burok-burok, istilah ini tidak lepas dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Burok ini berkembang di wilayah Pantura Jawa, termasuk Kabupaten Brebes. Di mana dalam sejarahnya, burok ini merupakan tradisi yang dikembangkan Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam. Sama seperti halnya wayang kulit ataupun wayang golek. Namun kesenian burok ini lebih berkembang di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Burok merupakan sosok perempuan cantik yang berbadan kuda terbang. Burok ini untuk menggambarkan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW saat menerima perintah sholat. Di mana saat itu dikisahkan perjalanan Nabi Muhammad menggunakan burok. Oleh Sunan Kalijaga digambarkanlah proses perjalanan itu dengan burok yang sekarang berkembang di masyarakat. Selain burok yang digambarkan Putri Ayu dengan tubuh kuda bersayap itu juga diiringi dengan berbagai jenis binatang pengiringnya, seperti harimau, singa, gajah, dan lain-lainnya. Kesenian ini juga diiringi dengan musik dan lagu Islami. Namun sekarang ini, musik dan lagu yang mengiring sudah umum, termasuk musik dangdut. Kesenian burok ini biasanya ditampilkan saat ada anak yang dikitan. Anak yang dikitan itu dinaikkan ke atas burok dan diajak berkeliling kampung. Selain itu, dalam momen-momen tertentu, burok juga menjadi alat untuk membantu syiar Islam. Seperti saat bulan puasa, di mana kelompok burok bermain untuk pembangunan umat Islam untuk makan sahur. Biasanya dilakukan pukul 1.00 hingga pukul 3, salah satu kesenian yang berbau magis. Karena dari kesenian yang dibawakan remaja putri itu, banyak peristiwa yang tidak masuk dalam pikiran orang biasa. Di mana seorang sintren sebelum beraksi hanya seorang putri biasa. Pawang hanya menyediakan baju dan alat-alat rias dan kemudian putri remaja yang siap menjadi sintren itu dimasukkan dalam kurungan. Dan dalam waktu singkat, putri tadi berubah menjadi putri yang sangat cantik. Dengan diiringi musik, putri itu menari dengan gemulai. Namun setiap ada penonton yang memberi uang atau sawer, dengan cara dilempar ke penari putri tadi, justru penari itu langsung pingsan. Sehingga sang pawang harus selalu di dekat penari sintren itu, supaya saat dilempar uang oleh penonton tidak, sampai terjatuh dan terluka. Untuk menjadi penari sintren, salah satu syaratnya adalah anak gadis yang masih perawan. Tidak sembarang orang bisa menjadi penari sintren. Biasanya penari sintren ini adalah remaja berusia belasan tahun yang dipastikan masih perawan. Kesenian ini selalu menyedot perhatian penonton setiap kali pentas. Namun kesenian ini sudah jarang dipertunjukkan, hanya momen-momen tertentu saja mereka tampil.